Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Virgi Febian Hermawan dengan NIM 22 12 90 11 dari Universitas Sirogi Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ulangan tengah semester mata kuliah interaksi manusia komputer dengan dosen pengajar Budi Arifitama ST MMSI. Dalam tugas ini saya membuat sebuah website company Mitra Jaya Las. Latar belakang website ini dibentuk adalah saya ingin menjadikan perusahaan ini bisa berkembang dalam dunia digital pada saat ini. Serta saya juga ingin mengenalkan profil company dengan mudah kepada klien dengan cara membagikan hasil pencapaian dari proyek perusahaan dengan bukti portofolio yang ada di website. Serta saya juga memberikan lokasi real agar memudahkan klien dalam mencari lokasi dan kontak person yang ada di dalam websitenya. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan desain dari website yang sudah saya buat. Baiklah, ini merupakan website yang sudah saya buat. Di paling atas di sini adalah navigation bar yang terdiri dari nama perusahaan yaitu Mitra Jaya Las, selalu ada menu yang terdiri dari moto, portofolio tentang kontak kami dan lokasi kami, maaf. Dan, perlu diketahui untuk website yang saya buat ini merupakan sebuah website responsif, yang di mana website ini bisa mengikuti, ukuran dari device yang dipakai. Seperti web app pada, web Tokopedia. Bisa dilihat di sini, untuk ukuran kita ubah dan bisa dilihat, dari gambar serta penjelasan tidak ada yang mengacak atau masih terlihat rapi, serta portofolio pun di sini pada gambar-gambar yang sudah saya input atau saya masukkan juga tidak berubah dari segi kualitas, dari segi penempatan, serta dari ukuran gambar itu sendiri gitu. Dan hal ini dan untuk ukuran ini pun masih bisa diperkecil lagi sampai minimal dari ukuran device yang kita pakai, seperti itu. Baiklah, kembali ke dalam website. Pertama yang akan lihat sebuah user itu adalah sebuah banner yang ada foto background yang terdiri dari para pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya. Lalu di sini dibuka dengan selamat datang di website kami, lalu ada button cek portofolio. Sebenarnya button ini berfungsi untuk menuju halaman portofolio karena di sini saya sudah memasukkan skrip dari Bootstrap-nya itu sendiri yang di mana ketika kita menekan menu yang ada di navigation bar, maka itu akan langsung menuju halaman yang akan kita tuju yang berfungsi untuk user tidak menghabiskan waktu jika ingin menemukan sesuatu secara cepat, seperti itu. Saya akan contohkan di sini saya akan menekan portofolio. Seperti yang bisa dilihat, web akan langsung menuju halaman portofolio yang berisikan gambar-gambar dari hasil pemasangan proyek-proyek yang sudah selesai, seperti itu, yang disertai oleh penjelasan singkat serta lokasi pemasangan yang telah dilaksanakan. Baik, di atasnya portofolio ada sebuah moto perusahaan juga, lalu di atas moto perusahaan ada penjelasan singkat mengenai perusahaan itu sendiri. Lalu di bawah portofolio ada sebuah kontak kami. Di sini sebenarnya kontak kami ini berfungsi untuk klien atau user untuk mengirimkan data diri mereka dan bisa melakukan atau mengisi text box di sini apakah ingin melakukan pemesanan atau ingin melakukan perjanjian untuk melakukan pertemuan dengan owner perusahaan kami, seperti itu. Yang biasanya jika sudah melakukan pertemuan atau perjanjian, klien atau user meminta untuk melakukan pengukuran terhadap sebuah proyek-proyek tertentu. Tetapi sangat disayangkan di sini saya belum memasukkan atau menyatukannya dengan database ataupun back-end seperti itu. Jadi untuk form kontak kami di website ini masih belum dapat berfungsi dengan sepatutnya. Lalu di bawahnya ada kontak kami yaitu ada lokasi. Lokasi di sini digunakan
untuk para klien atau user untuk menemukan lokasi Mitra Jaya Las. Jadi, mereka tidak perlu menunggu balasan dari kami melalui kontak kami. Jadi mereka hanya tinggal mengeklik rute, maka, device atau lokasi dari bengkel perusahaan ini akan langsung ada akan langsung menuju Google Maps. Karena, lokasi ini diambil dari Google Map langsung, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari website yang sudah saya buat. Selanjutnya, kemungkinan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai source code yang saya buat. Baiklah, ini merupakan source code HTML yang ada untuk membangun program web yang tadi sudah saya tampilkan dan jelaskan. Di sini saya menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap 5. Jadi Bootstrap itu membantu saya untuk meningkatkan tampilan dari website yang sudah saya buat. Bisa dilihat di sini yang saya bold ini merupakan link untuk Bootstrap itu sendiri. Lalu di sini ada link untuk icon yang dimana sebelumnya atau pada saat kita awal mula membuat sebuah website, defaultnya itu adalah sebuah globe atau sebuah dunia, dan di sini saya mengganti icon tersebut dengan icon dari perusahaan itu sendiri, serta ini link untuk menuju CSS. Lalu untuk navigasi, seperti saya bilang, eee, kita hanya tinggal menyalin code yang ada di Bootstrap 5. Lalu, di Bootstrap ini pertama untuk navigasi brand-nya itu di sini adalah Mitra Jaya Las atau yang ada di navigasi yang sebelah pojok kiri. Lalu untuk menunya tersendiri di sini ada moto, portofolio, tentang, kontak kami, dan lokasi kami. Yang membuat dia ketika ditekan menuju halaman yang ingin kita tuju adalah ketika ID dari code ini dimasukkan ke dalam href di sini. Jadi, nanti ada di bagian bawah, jadi setiap ID itu dimasukkan ke dalam href, jadi setiap button yang kita klik maka akan menuju halaman yang kita masukkan di dalam href ini. Lalu untuk banner, sama seperti banner di sini saya hanya menambahkan button di mana untuk langsung cek portofolio, seperti itu. Lalu untuk tentang atau penjelasan singkat perusahaan pun di sini untuk PT dan PB5 ini adalah digunakan untuk melakukan pengukuran pengukuran terhadap layar yang kita pakai dalam sebuah web, seperti itu. Ukurannya mau ingin berapa besar dan berapa panjang dengan menggunakan PT5 dan PB5 ini. Lalu untuk layanan itu sendiri sama seperti tentang, tidak jauh beda. Yang membedakan adalah pemasukan dari kelas call MD4 yang dimana di sini adalah untuk mengatur baris serta kolom ketika nanti, jika layar dikecilkan, mereka akan berubah tampilan seperti apa. Dan call dan row ini akan menyesuaikan dan membuat tampilannya tidak teracak seperti itu. Karena web yang saya buat pada kali ini adalah sebuah web responsif atau web app gitu. Lalu untuk portofolio pun sama, di sini saya menggunakan kelas call MD4 serta row juga saya pakai agar gambar serta penjelasannya tidak teracak ketika device berubah, seperti itu. Lalu untuk kontak, kontak pun sama gitu. Seperti yang saya bilang untuk ID di sini itu digunakan untuk href di bagian atas agar nanti bisa langsung ke dalam halaman yang ingin kita tuju kayak gitu. Dan untuk pemisah setiap code di sini saya menggunakan komentar agar ketika nanti ada kesalahan dalam sebuah code atau ada sebuah hal yang harus direvisi saya tidak kebingungan dan bisa langsung menemukan di mana bagian dari kontak, portofolio, dan lain-lain. Seperti itu. Dan untuk codingan lokasi di sini saya langsung mengambil dari Google Maps dengan didapatkan dari ketika kita mengetikkan lokasi, lalu di situ ada tombol bagikan.
Lalu ketika kita tombol bagikan, kita bisa mengubah formatnya menjadi HTML dan akan didapatkan iframe seperti ini. Jadi untuk ukurannya pun, kita bisa melakukan width 100% untuk tampilan penuh pada halaman website kita. Karena saya menggunakan kontainer, jadi untuk halaman lokasi tidak sepenuhnya satu layar dalam web, seperti itu. Lalu saya juga menambahkan sedikit JavaScript untuk membuat adanya animasi atau fungsi yang menarik dalam web saya, yaitu animasi ketika yang tadi adalah tombol ketika ditekan menuju halaman yang seharusnya, seperti itu fungsi JavaScript yang saya pakai. Untuk CSS, saya hanya menggunakan sedikit saja CSS di sini, yaitu untuk banner. Banner itu terdapat di paling atas di web tadi yang ada backgroundnya. Lalu penempatan padding-nya, padding atas, padding bawah, serta warna. Lalu di sini warna berfungsi untuk tulisan. Untuk lingkaran ini dan lingkaran di ini digunakan untuk moto perusahaan, dikarenakan tadi saya memasukkan sebuah icon. Jadi di sini agar tidak berantakan dan ikonnya bisa masuk dengan rapih seperti itu. Lalu untuk crop image di sini digunakan untuk portofolio agar, objek yang dimasukkan ke dalam card-nya tersebut bisa masuk sebagai cover dari card tersebut. Lalu untuk kontak ini adalah digunakan di bagian form kontak, seperti itu. Dan untuk aset di sini ada aset. Aset ini, berisikan dokumentasi dari pemasangan-pemasangan portofolio pada halaman portofolio. Jadi ada, bisa dilihat di sini ada baleho, balkon, kanopi, food court, dan lain-lain. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Jika saya ada kesalahan dalam tutur kata atau terlalu cepat dalam menjelaskan proyek ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton video serta penjelasan dari saya.